Halo, assalamualaikum. Di tangan saya udah ada Redmi Note 13 sekotak. Ini yang baru rilis kemarin-kemarin. Rombongan ya rilisnya. Seri ini ada 5 varian. Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro itu yang 4G. Kemudian yang 5G ada Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. 3 5G, 2 4G. Saya beli yang paling murah, yang 4G. Kemudian Redmi Note 13 nggak pakai Pro. Tapi sebetulnya sekarang ada yang lebih murah lagi, yang varian 128 ya. 128 itu 2499. Kalau ini kan 2999 harganya, 3 juta kurang 1000. Tapi di tempat saya beli ini udah lebih murah sih, 2,6 jutaan. Dan dengan diskon 140 ribuan, jadi sekitar 2,5 juta lah ya. Jadi udah beli harga 128, dapat yang 256 ya. Ini adalah seri primadona dari Xiaomi. Sambil kita buka yuk. Support NFC ya di situ ya. Jadi kalau dulu Xiaomi rilis Redmi Note tuh pasti langsung diburu, langsung habis, kadang goib juga ya. Saya ingat Redmi Note 5 tuh jadi salah satu buruan, Redmi Note 5 Pro kalau nggak salah ya. Kemudian ini garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia, buat memastikan ini adalah unit yang resmi dijual di Indonesia. Dibuatnya di Batam, tetap saat Nusa Persada. Saya beli yang Ice Blue 8256 GB, dan ya ini ada high-res audionya ya, logonya seperti itu. Ini saya buta speknya sebetulnya, nggak terlalu mantau speknya kecuali prosesornya Snapdragon 685 dan kamera utamanya 108 megapiksel, kemudian ada kamera 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Kemungkinan ultrawide ya, yang 8 megapiksel. Jadi tanda tanyanya adalah sekarang untuk Redmi Note series apakah bisa bersaing dengan smartphone-smartphone lain di harga 2-3 juta kurang sedikit yang pada rilis spek yang menggoda-menggoda ya. Walaupun sebetulnya Xiaomi punya lini Poco nih buat nyerang mereka yang mentingin spek tinggi dengan harga terjangkau ya. Kalau Poco biasanya kameranya tidak setinggi Redmi speknya. Yang Poco M6 Pro aja kan kameranya 64. Kalau Redmi udah pada 108, ada yang 200 megapiksel bahkan. Sisanya speknya kita lihat lagi, layarnya Full HD+, 120 Hz AMOLED ya. Saya belum tahu fingerprintnya. Oh, in-screen. Fingerprint sensornya sudah di dalam layar, mantap. Walaupun kemungkinan besar always on display-nya nggak full, atau nggak selalu always, atau tidak bisa di-schedule juga. Karena yang 6 juta kurang 1000 aja, Redmi Note 13 yang paling tinggi itu masih kayak gitu ya, always on display-nya. Kalau baterai, dia 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Powerful Snapdragon Performance 685 ya, saya kasih tahu. Ultra thin bezel dan super clear 108 megapiksel triple kamera. Silakan disimak spek lengkapnya lagi di kiri. Takut-takut saya ada yang kelupa. Dan ini dia di dalamnya. Pertama ada partisi seperti ini, Redmi by Xiaomi. Xiaomi sekarang yang seri angka tuh ada 13T dan 14 ya, harganya lumayan. Yang 13T bahkan goib dan harganya melambung. Entah Xiaomi mau tetap kayak gitu atau mau berencana banyakin stok, kurang tahu juga. Karena memang seri angka yang ada T-nya tuh biasanya lebih valuable juga ya. Udah kayak Poco lah. Tapi kameranya biasanya lebih bagus dibanding Poco. Kemudian ada greeting. Lanjut ada Redmi Note 13, panduan memulai cepat. Dan juga ada buku garansinya serta daftar service centernya. Bandung mah IBC ya, udah pada tahu ya. Tadi SIM trajektornya seperti ini. Kelewat kayaknya nggak saya bahas. Dan dapat softcase yang senada kayaknya dengan Poco M6 Pro kemarin. Cuma ini tulisannya Redmi. Iya, senada ya. Dengan di dalamnya tuh ada garis-garis vertikal kecil. Cuma rada beda karena posisi kameranya beda dengan M6 Pro. Kalau M6 Pro sama X6 Pro tuh mirip ya di Poco ya. Saya suka ketika ngeliat lubang di bagian atasnya banyak. Kemungkinan nih ada jack audio, ada infrared blaster dan lain-lain. Ini warna ice blue-nya. Kita simpan dulu di situ. Dan partisinya seperti ini. Lalu ya terakhir tinggal charger dan kabel data ya. Kabel datanya Type A to Type C dengan aksen warna orange. Bentar, Type C. Biar yakin ditunjukkan ya. Kayaknya sekarang udah nggak zaman deh micro USB. Redmi A3 aja udah Type C. Dan ini kepala chargernya 33 watt. Mudah-mudahan support power delivery atau Qualcomm Quick Charge juga ya smartphone-nya, biar saya nggak usah ganti charger di meja kerja saya. Ini semuanya sudah ada di kardusnya tadi, jadi kita langsung aja ke smartphone-nya. Teng teng teng. Tapi teman-teman juga kemungkinan besar udah pada nonton review lengkapnya ya. Gak apa-apa ya, saya telat ya.
Nah, yang Redmi Note 13 biasa ini, back covernya polos aja. Kalau yang ada two-tone atau three-tone itu, yang mirip dengan Poco M6 Pro, mungkin Redmi Note 13 Pro ya. Tapi segini juga udah lumayan, kece. Sleek ya penampakannya. Ice blue-nya tuh kayak gitu. Kalau digelapin jadi hampir hitam ya. Kemudian kita lihat di sini ya, di tombol power kecil aja, tidak ada fingerprint scanner karena sudah di dalam layar. Kemudian frame-nya lurus, mengotak. Frame-nya plastik, back cover-nya kemungkinan plastik juga atau kaca. Dan kamera bump-nya terlihat menonjol ya. 108 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel dengan LED flash bulat seperti itu. Yes, di sisi atas ramai ini. Ada jack audio 3,5 mm, ada speaker grill kedua, ada infrared blaster, dan ada mikrofon kedua buat noise cancelling. Mantap ya, lengkap ya. Kemudian di sisi kiri kosong, jadi SIM tray-nya ada di bawah ternyata. Kemudian port Type-C, mikrofon, dan speaker grill berupa 5 buah lubang yang bundar dan cukup besar ya. Sementara untuk storage-nya, apakah bisa ditambahkan dengan micro SD atau tidak, kita akan segera tahu. Oke, ini SIM card yang pertama, slotnya. Yang kedua, hybrid ya, bisa dengan SD atau micro SD lah, ditambahkan. Kalau 256 sih udah cukup, buat saya nggak usah ditambahin. Dan dia pun ngasih varian 2 kan, 128 buat yang lebih mentingin harga yang terjangkau, dan 256 buat yang butuh storage lebih besar. Kalau nggak butuh dual SIM, masih bisa tambah micro SD karena slotnya tadi dual SIM hybrid ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kelihatan ya bezelnya tipis banget memang kiri kanan, walaupun bawah dan atas masih sedikit lebih tebal. Tapi segini buat ukuran harganya udah tergolong tipis ya. Mungkin ini yang ditonjolkan oleh Xiaomi di lini Redmi Note 13 dan Poco juga di seri M-nya ya kemarin ya. Gimana bezel super tipis bisa mereka hadirkan dengan panel AMOLED dan juga in-display fingerprint scanner. Walaupun OLED on display-nya belum bisa menyala sepenuhnya atau seterusnya atau pakai jadwal ya. Sekarang kita ke About Phone dulu. Kita cek dulu. Untuk storage-nya yang terpakai 26,1 GB, lumayan besar, berarti tersisa 229,9 GB ya. Betul. Kemudian MIUI Global 14, tapi masih Android 13. Ini rada dipertanyakan nih, rilis smartphone baru kok Android-nya masih 13, walaupun sepertinya bakal dapat juga Android 14 di HyperOS nanti ya. Atau nanti di akhir video saya coba cek deh, connect Wi-Fi dan ngecek software update-nya. Untuk saat ini, Android Security Update-nya pun masih di 1 Januari 2024. Kemudian RAM 8 GB dan storage 256 GB itu biasanya masih bisa ditambahkan RAM expansion. Nah, ini memory extension namanya di sini ya. By default sudah menyala di 4 GB. Nanti mau saya matiin juga. Kemudian, apalagi yang mau dicek? Bloatware. Mudah-mudahan sih nanti habis connect Wi-Fi nggak nambah banyak ya. Karena beberapa smartphone ketika sudah connect Wi-Fi, nambah bloatware-nya kadang yang menurut saya kurang pantas. Pinjol lah. Ya, jadinya kayak mendorong orang buat ini ya, mendekati ngutang gitu ya. Kemudian kita coba hitung bloatware-nya mulai dari Amazon Shopping, Booking.com, kemudian Facebook, LinkedIn, Lazada, sudah 5. Di sini Mi Home bisa dihitung nggak sih? Enggak kali ya. Karena dari Mi saya biarin dulu. 6 Mobile Legends, 7 Netflix, kemudian 8 Tiket.com, Spotify, Shopee, TikTok, Tokopedia, 12 ya. Mudah-mudahan habis connect Wi-Fi nggak ada yang aneh-aneh yang di-download. Kemudian cek untuk mode kameranya. Kita nggak kasih permission buat location, sorry. Ya, ada ultra wide 0,6 kali. Ini resolusinya 8 megapiksel. Buat saya kurang sebetulnya, tapi karena buat ya foto-foto jauh, mungkin masih lumayan lah ya daripada nggak ada. Dan bisa in sensor zoom 2 kali maupun 3 kali. Karena kan sensornya 108 megapiksel, jadi bisa ngelakuin nona binning buat jadi pixel yang lebih besar pas low light atau buat cropping 3 kali harusnya masih oke juga ya. Kemudian kita lihat di sini ada makro ya. Untuk video maksimal di berapa? Full HD. Apa bisa 60 fps? Sayangnya tidak. Kemudian di ultra wide juga sama.
Full HD 30 fps. Kalau kamera depannya sama juga Full HD 30 fps. Kalau buat foto segini, angle-nya cukup wide ya. Dan ada mode 108 megapiksel juga, mode dokumen, termasuk pakai lensa ultrawide-nya bisa. Portrait, depan belakang ada. Night, belakang saja. Dan hanya untuk kamera utama yang 108 megapiksel ya. Ultrawide nggak bisa night mode. Lalu mode ada Pro, Short Video, Panorama, Time Lapse, dan Slow Motion. Slow motionnya juga hanya di HD 720p 120 fps ya, nggak bisa 240 dan nggak bisa Full HD. Sementara Pro-nya pengaturannya adalah untuk ultrawide bisa di Pro, cuma fix fokus aja. Kalau di lensa wide atau kamera utamanya bisa manual fokus. Ini mulai dari makro sampai dengan infinity. Kemudian white balance. Lalu shutter speed dari 1/4000 sampai dengan 30 detik. Dan ISO dari 50 sampai dengan 6400. Oh, ISO-nya rentangnya lebar sekali ya. Apakah bisa RAW? Sepertinya tidak ada. Oke, itu dia mode kameranya. Kemudian bloatware-nya, bezelnya, speknya, penampakannya gimana? Buat harga, sudah kelihatan ada bekas sidik jari ya. Jadi dipakai aja casingnya. Padahal kece loh. Cuma kalau gampang berminyak seperti ini, ya mau nggak mau casingnya yang berwarna solid, yang menutupi keindahan bodinya harus dipakai ya. Padahal beli Ice Blue sengaja biar kece, tapi ketutup jadinya. Oke, sekarang saatnya saya connect WiFi dulu buat kita ngecek software update. Ini bikin deg-degan nih. Masih MIUI 14 dengan update security patch ke Maret 2024. Nampaknya belum ke HyperOS ya. Tapi teman-teman yang udah pakai, misalkan ternyata udah dapat HyperOS setelah update ini, boleh komen juga. Takutnya saya yang salah atau harus update-nya bertahap. Tapi kalau harus ke HyperOS-nya pakai cara ngoprek, janganlah ya. Jangan dulu lah, kita tunggu resminya aja. Ya udah, gitu aja dulu kali ya unboxing-nya ya. Tungguin setelah update software terbaru, lalu saya pakai dan saya tuliskan naskah reviewnya. Karena biasanya ini tuh yang selalu ditunggu-tunggu ya. Dari sejak awal zaman saya ngeblog, yang views-nya rame banget tuh review saya Redmi Note 3. Yang pertama pakai fingerprint scanner, masih di punggung. Waktu itu saya masih beli yang dari Cina, yang ROM-nya abal-abal. Kemudian Redmi Note 4 juga saya dapat dari luar juga e-commerce. Kemudian Redmi Note 5 udah resmi, tapi tetap rame. Makanya yang ini saya bela-belain beli karena buat jaga tradisi bahwa Redmi Note selalu dibahas dan selalu rame, mudah-mudahan ya. Oke, gitu aja dulu unboxing dari Redmi Note 13 4G bener. Yang varian biasa, reguler, atau base varian. Buat teman-teman yang tertarik juga membelinya di lapak tempat saya beli karena lebih murah, tokonya dari Bandung, boleh cek link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menemani unboxingnya sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang, cakep-cakep gampang kotor.